akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang menolong, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, mengimani, dan melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengar Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya? Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada siang hari ini sesuai dengan amanat Gereja Metodis Indonesia, kita ambil yang dari Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 1 ayat 21 sampai ke ayat 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai ke ayat 28. Kalau kita sudah menemukannya, kita bersama katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka tak mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadapnya. Kata Yesus, "Diam, keluarlah daripadanya." Orang itu mengeluarkan makanan itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring yang keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru, berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepada Yesus." Kita bersama. Lalu tersebarlah dengan cepat Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu kehadiran dan kuasa Yesus yang membebaskan. Kehadiran dan kuasa Yesus yang membebaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tentu tak perlu lagi saya bertanya, ya, bahwa saya yakin kalau Bapak Ibu dan juga termasuk saya, pasti kita semua pernah merasa salut dan juga kita pasti pernah merasa takjub. Biasanya mengapakah kita merasakan takjub kepada seseorang atau misalnya terhadap suatu peristiwa? Itu karena pribadi ataupun satu kejadian terjadi di luar dari pemikiran kita masing-masing. Mengapa kita salut kepada seseorang? Tentu itu karena di luar kemampuan pribadi kita, orang lain bisa melakukannya. Tentu Bapak Ibu, bukan cuma saya misalnya ketika takjub atau salut misalnya melihat seorang motivator dunia bernama Nick James Bujic misalnya, seorang Australia yang lahir tahun 1982, sebagai seseorang tanpa kedua lengan dan juga tanpa kedua kaki, lalu menjadi motivator yang keliling dunia. Tentu
kebetulan kita juga takjub. Mengapa seorang bernama Nick James ini bisa sedemikian mampu untuk memotivasi, menguatkan setiap orang? Kita takjub karena memang itu di luar dari kemampuan pikiran kita. Kita yang lengkap kedua tangan, lengkap kedua kaki, tapi tak bisa menjadi motivator. Tetapi justru kita sering juga merasa kecil, bahkan kita juga merasa rendah. Padahal dengan ciptaan Tuhan yang sempurna dalam diri kita kadang-kadang merasa, aku ini apa? Aku ini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika melihat satu pribadi dari Nick James Cook misalnya, kita takjub, kok iya? Manusia yang tidak sempurna, tapi dapat dipakai oleh Tuhan secara sempurna. Lalu kita pun juga pasti pernah merasa salut dan takjub. Itu bisa jadi karena selama ini ternyata belum pernah ada yang dapat melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka kalau misalnya kita lihat di media sosial ketika seorang pekerja untuk perawatan misalnya kabel listrik di ketinggian 100 meter ke atas misalnya, ya kita takjub, kok bisa sebegitu beraninya? Istirahat di atas, makan siang di atas. Kita takjub karena memang itu adalah hal sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi mereka seperti berjalan di atas tanah saja dalam mengerjakan. Kita salut dan takjub karena itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa lakukan. Maka itulah Bapak Ibu, biasanya kalaupun kita setelah takjub, lalu apakah yang terjadi? Tentu diiringi rasa salut dalam pikiran kita, maka biasanya mata kita akan terkonsentrasi pada hal tersebut. Itulah mengapa kalau kita misalnya melihat sirkus, ketika pemain sirkus berjalan di atas upas tali tanpa alat bantu dari start sampai ke finish, mengapa kita begitu konsentrasi melihat hal itu? Karena kita merasa takjub, sambil jantung bergeser untuk menyatakan, bisa nggak dia lewat itu? Berjalan hanya di atas seutas tali, dan pada akhirnya dia bisa sampai ke finish dalam keadaan. Kemudian juga bibir kita berdesak kagum sehingga mulut kita bisa saja dengan tidak sengaja memuji dan menceritakannya kepada orang yang tidak ikut menyaksikan. Maka kadang-kadang juga sama-sama nonton yang kita sirkus ini, sama-sama lihat yang kita ini, kita yang sama-sama lihat pun kadang-kadang tak jarang juga kita justru saling menceritakan tentang rasa salut dan takjubnya kepada seseorang yang misalnya bisa melewati satu bukit ke bukit yang lain dengan menggunakan satu tali baja saja. Dengan kondisi angin yang kencang, tanpa alat bantu, kita tentu akan mengatakan ini memang orang benar-benar luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, rasa takjub juga ternyata dialami oleh orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Sebab Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saat itu diceritakan kalau ada juga orang yang kerasukan roh jahat, maka orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tentu ungkapan yang kudus dari Allah itu dimaksudkan untuk membinasakan
membedakan Yesus dengan orang lain yang bernama sama. Atau dengan kata lain, ketika misalnya roh jahat itu berteriak, ya, kita dapat melihat ternyata iblis pun kenal baik dengan Yesus. Jadi sekalipun Yesus itu menjadi 100% manusia karena kelahirannya melalui Maria, ternyata roh jahat pun kenal Yesus secara sempurna. Ketika mereka itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dan hak." Padahal pernyataan serupa tak pernah dinyatakan oleh murid-murid Yesus sendiri selain Simon. Padahal ke-11 murid Yesus itu sudah berjalan bersama dengan gurunya. Apalagi orang-orang yang sudah lama mendengar pengajaran Yesus. Tetapi kali ini setan itu kenal dengan baik siapa diri Yesus sebenarnya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga bisa mengenal dengan sempurna siapakah Yesus itu sebenarnya. Dari kecil kita juga sudah pastilah Kristen. Lalu sampai kita berumah tangga sampai usia 50 tahun, kadang-kadang kita pun tak kenal Yesus. Sehingga kadang-kadang kita juga sering ditanyakan, benarkah kita ini memang mengenal Yesus secara baik? Lalu mengapa roh jahat bisa kenal Yesus secara sempurna? Sehingga tentu Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa roh jahat itu juga mengetahui identitas Yesus yang sebenarnya. Bahkan dia juga begitu ketakutan sehingga suatu Yesus mengadiknya, roh jahat itu keluar dari orang tersebut. Untuk kedua kalinya orang yang menyaksikan peristiwa tertakjub kepada Tuhan Yesus. Mengapa orang banyak takjub? Karena kejadian seperti itu belum pernah terjadi pada masa itu. Dan ahli-ahli Taurat tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap roh jahat. Itu yang membuat mereka salut kepada Yesus. Itu yang mereka membuat takjub kepada Yesus. Siapa? Apakah ini ajaran baru? Kata ahli Taurat. Mereka tidak menyangka kalau di luar dari nalar manusia, Yesus mampu untuk melakukan. Maka kabar itu pun bukan hanya diam dalam rumah ibadah itu saja, tetapi diberitakan terus ke seluruh penjuru gereja. Saya yakin kalau seandainya evangelisasi wanita ini bisa membangkitkan orang mati, saya yakin akan cepat tersebar di seluruh Bengkalis. Kenapa? Tadi ada saya amat masih dulu di gereja Yesus boleh begitu nama pasti kan. Maka setiap orang mati di dunia akan dilakukan. Akan cepat bersih. Dan itu akan viral kemana-mana. Maka tinggal like, komen dalam sosmed. Jadi, kenapa? Karena itu tidak mampu semua orang lakukan. Saya kadang-kadang juga dalam sebuah perlindungan sekarang bisa juga berpikir seperti itu. Mengapa? Bagaimana caranya supaya ya kita juga punya kuasa sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Simon Petrus, sebagai kuasa yang dapat mengusir roh jahat, memiliki kuasa dapat membangkitkan orang mati. Dan Simon Petrus juga sama seperti itu, sama-sama. Atau misalnya bagi orang-orang yang punya kehidupan tertentu bersama dengan Allah, kita kadang tekankan saja kerasukan, kita doakan itu apa? Saya ingat ketika masih mahasiswa di STCG Badar Baru, jadi kami dulu ada perempuan
burung madu. Jadi memang ini sudah dulu pergi dari kami. Jadi setiap 2 kali, ya, 2 kali 1 bulan pasti masuk. Pasti. Apalagi kalau sudah mau ujian mid semester, termasuk ujian akhir semester, pasti. Jadi kalau ini termasuk orang kecil, mungkin dia kalau lagi normal, tidak ada kenaikan. Gemulai lah, bukan gemuai, gemulai. Tapi kalau sudah kerasukan, wah, jangan. Kekuatannya bisa mendiri 6 laki-laki. Dan singkat cerita, memang perempuan ini berasal dari Garus dan ibunya, kalau istilah yang dipakai oleh Ahmadiyah, Datibul. Kalau istilah yang dipakai pendeta, dokter. Betul. Jadi tak pernah setuju mamanya ini anaknya menjadi hamba Tuhan. Tapi selalu dikirim dari Garus. Ya. Roh itu untuk sampai ke Sibolangit. Setiap itu. Jadi kadang-kadang Allah namanya mahasiswa kan, ini kalau bersekolah pendeta pasti berkuasa ini. Kalau berkerasukan dia, ditaruh di desa lagi. Apalagi kalau sudah lagi makan kan, sikit langsung taruh. 2 pria pegang kaki kanan, 2 pria pegang kaki kiri, 2 pria pegang kaki kanan, tangan kanan, 2 pria pegang tangan kiri. Kalau ada yang penting, dipegang di bawah. Langsung pergi. Sudah dibilang kemarin, kalau belum bersih jangan bersih. Nanti tidak, betul tidak. Ini memang namanya baik kerjaan. Yang seperempuan ini sadar tidak bersih. 2 lagi. Dikeroyok lagi berdua itu. Kalau tidak bersihkan gaya tumpang tangan. Nanti tidak ada kerjaan. Kalau mengusir saja pun kita tidak bisa. Atau kadang-kadang jangan mengusir. Karena kita pun masih ada di antara kita yang mau kesulitan. Artinya kalau itu berarti kita ini belum punya kuasa, ya, dari Roh Kudus. Maka tentu memang tidak semua orang memiliki kuasa yang sama, misalnya seperti yang dimiliki oleh Simon Petrus. Tetapi sekalipun misalnya kita ini, ya, bisa takut dan orang banyak takut kepada Yesus atas pengajaran-pengajaran yang luar biasa, tidak seperti ahli Taurat. Sebenarnya kita pun juga harus merasa bahwa kita bisa takut terhadap kehidupan kita sekarang. Kita tidak perlu hanya melihat orang lain, jadi orang lain siang mau sumari nama orang lain. Kita tidak bisa hanya mengukur semua itu, lalu kita merasa kita ini kecil, lalu kita ini merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita, lalu Tuhan sepertinya tidak pernah menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, kehidupan kita saat ini juga adalah karya Allah. Kita masih hidup, kita masih sehat, itu juga patut untuk kita lanjutkan di dalam hidup. Siapa yang bisa menyangka kalau kita telah bisa melewati tahun 2020? Dan siapa yang bisa menyangka kalau kita diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun 2020? Bukankah kehidupan kita ini juga dalam keadaan? Saya tidak tahu apakah seberapa banyak Bapak Ibu sering merenung tentang masa-masa sulit yang pernah dan juga sudah kita lalui saat ini. Dulu kita sampai depresi betul, karena kesulitan dalam setiap ekonomi atau penyakit, atau karena pergumulan dengan keluarga. Apakah kita pernah merenungkan itu bahwa kita tahu bahwa semua itu bisa kita lalui?
bahkan duka cita sekali. Kalau kita renungkan itu baik-baik dengan kehidupan, maka kita bisa tajuk dan penuh keheranan serta kita mengucap syukur untuk kasih Allah dalam hidup kita. Bukankah Bapak Ibu manusia kita ini juga adalah penuh dosa, tetapi justru kita sekalipun adalah orang yang berdosa, namun kita tetap dapat bisa menerima kasih Allah. Kalau memang kehidupan kita ini adalah karya Allah, kalau kita ulang tahun bersyukur, jangan sama saja, panjang umur tak panjang umur sama, mengucap syukur. Minimal begitu usia kita bertambah setahun, ambil sikap berdoa, katakan bersyukur kepada Allah. Lalu pas ulang tahun datang beribadah, ulang tahun sama saja. Nanti sudah koma dalam pertandingan, dikasih panjang umur tak pernah juga mau. Maka kalau untuk Bapak Ibu di tengah-tengah kekurangan kita, maka saat itu juga kita dikuatkan oleh Allah. Dan suatu membutuhkan pertolongan, maka Allah mengulurkan tangannya untuk menolong dan menghibur kita. Pertanyaannya, apakah kita terus memberitakannya atau berhenti dalam diri sendiri? Ya, kita teringat ya dengan almarhum Bokung Hani. Jadi memang yang satu ini agak punya kelebihan daripada orang tua lain gitu. Ya, jadi sekalipun di usia yang lansia pada waktu itu, dia ini memang seorang yang disukai oleh tetangga-tetangga yang bertumbuh. Jadi kalau pernah kami datang ke rumah, sholat ada dia di rumah karena parumahnya kan kerja. Kami udah tahu pasti dia berkumpul ke sana. Ada kumpulan kumpul. Dan orang suka minta pendapat. Misalnya ketika ada masalah antara suami dengan istri, atau ketika ada masalah ekonomi, atau ada masalah dengan lingkungan, atau ada masalah dengan gereja, cerita. Maka saya pun suka sharing sama dia, ya kalau di dalam mobil. Mengapa? Karena nasihatnya itu berkuasa. Dan memang dalam praktik kehidupannya, dia termasuk salah seorang yang kuat. Punya 2 anak laki-laki, tapi dulu dipahami. Bergumulan kita tak seperti itu berarti. Orang ibu bukankah sebenarnya kalau secara hukum dunia kan maunya anak yang menguburkan orang tua. Tapi ini jadinya orang tua yang menguburkan anak. Jadi karena dia nampak begitu kuat, nampak begitu tegak, dan dia juga seorang yang lucu ya, artinya tidak selalu bawa sedikit-sedikit sakit hati kan. Enak sih. Kadang-kadang kalau waktu jumpa foto, datang misalnya yang muda-muda, lo putih aku udah dulu, pengen juga. Kamu tuh dia, boleh mau sholat ya? Nah, kita, anu pengen, jadi dia mau. Ngapain kalau pulang rumah? Di rumah kok ngapain? Tapi ngapain juga harus ada itu ya. Tentu apa yang telah dialami atas pertolongan Tuhan dan yang menghibur diri itu dia terus beritahu. Oh ternyata pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi ternyata tak seberapa seperti yang dia alami. Kadang-kadang kita juga termotivasi juga. Oh apalah kata kenapa berdua? Belum lagi kehilangan nyawa. Tentu ini yang menjadi sebuah perenungan begitu. Apakah karya Allah itu kita terus beritakan? Atau dia berhenti dalam hidup? Atau jangan-jangan ini yang juga perlu kita evaluasi.
jangan-jangan kehadiran kita pun tak dianggap perlu dengan orang lain. Nah, kalau yang seperti ini, tentu kita perlu koreksi diri. Ya. Kalau misalnya kita datang ke satu tempat, lalu tiba-tiba orang bubar, jangan-jangan kita orang mereka itu, susah tidak seperti itu. Setiap dia ada beri bahasa, sudah lebih bagus menjauh. Yang dikerjain cuma mengota, mengusik dan membutuhkan. Pasti siapapun ketemu dengan orang ini, kita akan menghina. Pasti. Kenapa? Karena kita juga tidak mau terkontaminasi pikiran kita dan juga hati kita sama seperti itu. Maka itu tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, keakraban kita dengan Allah itu akan membawa dampak yang luar biasa. Yakni apa? Yakni pengajaran kita membawa kuasa yang menghidupkan dan membebaskan. Mengapa misalnya cerita Opung Hani almarhum itu bisa membawa satu kuasa? Memang dia orang yang rajin berdoa. Rajin. Ini ada berapa puluh jumlah ya orang di grup Gerindra ini. Ada 5-6 ya katakan gitu. Yang lainnya hiti. Ini mudah-mudahan tak hiti dan Bapak Ibu. Jadi kalau hanya firman yang singkat itu saja pemikiran setiap hari oleh yang pendeta, tak dibaca, lewat itu saja. Apalagi baca kita. Hanya satu ayat, lalu singkat saja kan? Itu lewat saja. Lalu bagaimana kita tidak puasa? Bagaimana kita bisa akrab dengan Allah? Jadi kalau di gereja yang lain yang layani 2, 10 kakak, itu kan jalan. Yesus adalah pribadi yang cakap mengajar dan meyakinkan pada orang tentang kebenaran firman Allah. Kecakapannya oleh karena relasinya yang erat dengan Bapa dan Rohnya, dan kata inilah yang membuat pengajaran Yesus memiliki kuasa. Jadi kalau kita ingin memiliki satu kuasa, syaratnya adalah bangun relasi dengan baik dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Sekuat-kuatnya relasi kita dengan kepala daerah, sekuat-kuatnya relasi kita dengan caleg, tak akan pernah memiliki satu kuasa kalau kita tidak cakap dalam mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Itu adalah kalau kata-kata kita ingin didengar oleh anak-anak, itu adalah saya teringat di gereja kita di Sepang Jambu. Lama saya begini. Kenapa yang satu ini beda dengan yang lain? Padahal bapaknya pelayan juga di gereja dan mamanya juga aktif lagi. Tapi kenapa ini yang satu ini payah lagi diurus, payah lagi apa? Udah buat. Ini yang paling penting. Baru saya dapat jawaban. Ternyata bapaknya pun dulu begitu. Tohoma soal halabat mandok dan jauh tubuh sesuatu. Jadi kalau kita anak atau guru suka mengikuti orang tua, nah sudah, kita pun akan diikuti oleh anak. Lepas. Jadi supaya kita nasihat kita berharga, nasihat kita didengar, nasihat kita punya kuasa. Syaratnya bangun relasi dengan baik dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah. Di luar dari itu, roda yang berbeda, berkenaan di Bapak, akan hanya cakap menjadi Tuhan, tak begitu. Apalagi jadi kesehatan,
Yesus Tuhan. Itu yang menjadi sebuah kudus. Kehadiran dan firman-Nya juga mampu meningkatkan dan menghentikan aktivitas demonik, aktivitas setan dalam diri seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus juga orang yang kerasukan itu kini tersebut bebas dari roh jahat yang melayaninya untuk menikmati damai sejahtera dan dari pengenalan yang benar tentang Allah. Maka supaya orang lain juga yang tinggal bersama kita dapat menerima damai sejahtera, tentu kita terus bisa memberitakan kebaikan dari Allah dalam hidup. Mari sama-sama kita evaluasi. Mari kita sama-sama introspeksi. Mengapa ketika saya menyebut nama dia, masuk aku ini? Emang kalau secara kacamata pribadi kan selalu yang terbaik, selalu apa pun, tak usah diperdebatkan. Selalu orang lain meribut. Tapi firman Tuhan ini mau mengevaluasi. Kenapa tak pernah misalnya orang nyaman duduk bersama kita? Tentu kita harus melihat hal ini melalui firman Tuhan. Amin. Kita bersatu berdoa. Bapa kami yang segala kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman